selanjutnya sambutan Savana selaku Ketua IMM Eva Wade. Acara selanjutnya yaitu acara inti, acara kelima yaitu sesi tanya jawab dan diskusi, acara terakhir yaitu penutup. Marilah kita awali acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepada Imawan Dioba Savana, dipersilakan selaku Ketua Umum IMM Eva Wade. Imawan Dio. Kepada Imawan Dio dipersilakan. Imawan Dio. Berhubung Imawan Dio belum join Zoom karena ada gangguan jaringan, selanjutnya kita langsung saja ke acara inti. Kepada Imawan Habibi selaku moderator dipersilakan. Baik, terima kasih MC atas waktunya. Sini perkenalkan, nama saya Muhammad Abid Habibi. Di sini saya sebagai moderator membimbing jalannya pelatihan pada siang hari ini. Sebelum saya mulai, saya akan membacakan CV beliau Mas Haryono selaku pemateri. Ini ada nama Mas Haryono Kapitang, nama Haryono Kapitang, asal ND Flores NTT. Dan sini beliau adalah penulis buku Teologi Kemenangan dan juga kontributor dari pundi.or.id, rahma.id, Times, maturmu.id, harusbawah.id, muhammadiyah.or.id, dan lain-lain. Dan beliau juga sebagai aktivis pegiat pendidikan Indonesia dan juga koordinator utama An-Nahla Movement, anggota komunitas Surang Candu, anggota Serikat Taman Pustaka Muhammadiyah. Beliau juga Kabid RPK PC IMM Bantul tahun 2019-2020, Ketua DPM FAI UAD tahun 2018-2019, dan Ketua Bidang Hikmah IMM FAI UAD 2018-2019. Baik, sebelum acara inti saya mulai, mungkin dari para audiens bisa on kamera terlebih dahulu dan dipersiapkan apa yang perlu untuk dicatat pada pelatihan ini ya. Ya, dicatat karena mungkin dari kita ada follow up untuk lebih lanjut seperti itu. Kepada Mas Haryono Kapitang, waktu disilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya agak telat tadi masuknya karena memang ini lagi di perjalanan menuju ke
Kulon Progo begitu ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan ruang untuk saya dalam rangka sekedar membagi ilmu pengetahuan begitu, sharing berkaitan dengan dunia kepenulisan begitu. Sebelumnya saya minta Mas Habibi bisa bantu share screen ya terkait materi yang sudah saya kirimkan begitu. Masih loading. Siap. Ini, oh ya, ini pesertanya dari Wade semua ya, atau gimana? Saya Wadi, Mas. Dari mana aja nih? Dari Wade aja? Mungkin ada yang dari luar mungkin, Bang. Oke, sambil menunggu saya pengen tahu ada teman-teman yang udah pernah nulis ada di sini. Ya mungkin udah pernah di share ke media begitu. Halo, cek. Oke. Kedengaran jelas suara saya, Mas ya? Kedengaran jelas. Kedengaran. Kedengaran, Pak. Kedengaran. Oke. Sebelum saya memaparkan materi yang lebih jauh, saya pengen tahu dulu nih. Kira-kira di sini teman-teman yang udah pernah nulis, mungkin yang pernah dimuat di web rahma.id ataupun yang lain ada di sini. Ada yang pernah nulis? Ada, Mas. Saya belum. Ada? Ada, Mas. Kirim ke mana kemarin? Dimuat di mana? Ke Jawa Timur kemarin. Oke, ada lagi selain itu? Enggak. Oke, baik. Di awal screen yang saya share ini, yang di-share tadi, kenapa saya kemudian menyebutkan menulislah maka kamu akan bermakna begitu. Karena memang sepandai apapun kita ya, sepintar-pintar apapun kita, kata Pramudia Anantatur ya, salah satu patron bagi saya untuk menulis, mengatakan bahwa sepintar-pintarnya kita kalau kita tidak menulis maka kita akan hilang dari peradaban ini. Bukan hanya itu saja, kalau kita berangkat dari keulamaan Islam, Islam ini hidup dengan tradisi menulisnya yang kencang begitu ya. Maka Imam Syafi'i juga pernah bilang bahwa kalau kamu bukan anak ulama, kalau kamu bukan raja, kalau kamu bukan kiai, maka menulislah. Begitu kira-kira sedikit pesan yang disampaikan kepada kita semua dan sangat layak untuk kita renungkan begitu. Oke, mungkin next screen-nya. Oke, yang pertama teman-teman, dalam hal menulis
kita perlu menelaah dulu nih, motivasi sebagai penulis itu apa? Apakah hanya sebatas eksistensial semata supaya kita dikenal ya, atau sebatas menyebarkan kebaikan ya, atau mungkin sebatas pengabdian kita ya, pengabdian atau bentuk ibadah kita. Nah, di sini saya memuat beberapa hal ya, termasuk yang pertama, jadi kalau teman-teman pernah dengar Cogito ergo sum ya, aku berpikir maka aku ada. Nah, itu ketika dikontekstualisasikan ke dalam bentuk tulisan, maka dia akan masuk ke tatanan eksistensial. Menulislah kamu, maka kamu akan ada. Jadi dengan menulis, kita yang awalnya tidak ada, tapi kita akan terus ada. Bahkan setelah kita mati, sejatinya pada hakikatnya kita tetap hidup begitu. Dalam syairnya Sapardi Djoko Damono ya, dia mengatakan bahwa ya meskipun aku mati, tapi aku akan terus hidup dalam syair-syairku untuk menemanimu begitu ya. Nah, lalu kemudian yang kedua, menulis untuk menyebarkan kebaikan ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin biasa ya, karakter manusia, karakter kader ya, itu ada yang suka berorasi, kemudian dia tidak suka menulis, ataupun sebaliknya dia bisa menulis, kemudian dia tidak bisa berorasi. Nah, dalam hal ini teman-teman, saya mencoba mengkontekstualisasikan sebagai bentuk dari menulis. Ini salah satu bentuk dari kebaikan. Apa kebaikannya? Dengan menulis kita bisa mengkanter narasi-narasi atau wacana-wacana yang berkaitan dengan hoax misalnya, hate speech misalnya ya, ujaran kebencian dan lain sebagainya, yang begitu masif saat ini beredar di media sosial begitu. Maka dengan media alternatif, platform alternatif yang sudah tersedia begitu, teman-teman bisa menyebarkan kebaikan. Ya, kalau dalam IMM itu ada namanya fastabiqul khairat begitu. Nah, apalagi teman-teman menulis esai. Esai ini menulis sebuah fakta yang kemudian dia diisi dengan diksi-diksi yang kemudian mengulas itu secara subjektivitas penulis begitu. Tapi ada data, ada fakta yang terjadi. Maka dalam hal ini bagi saya itu bisa disebutkan dengan menyebarkan kebaikan. Nah, lalu kemudian teman-teman, yang ketiga, menulis untuk kehidupan ya. Nah, ini bisa juga dengan menulis ya teman-teman, bisa juga dijadikan sebagai profesi begitu. Kita tahu Mas Iqbal Aji Daryono ya, kalau teman-teman pernah dengar Muhammadiyah Garis Lucu ya. Nah, itu salah satu penulis yang hidup dengan menjadikan dunia tulis-menulis menjadi profesi begitu. Kemudian ada Muhyiddin M. Dahlan begitu, sama halnya juga menjadikan dunia tulis-menulis menjadi profesi. Kemudian ada Eka Kurniawan dan lain sebagainya. Nah, mereka-mereka ini hidup dengan dunia tulis-menulis begitu. Tetapi teman-teman, sebelum jauh kita menjadikan penulis ini sebagai profesi, ada tahap-tahap, ada proses yang kemudian harus dilalui oleh para penulis itu tadi. Dan ini hari ini teman-teman belajar di kepelatihan penulisan ini merupakan bagian dari proses yang teman-teman lewati begitu. Lalu kemudian selanjutnya menulis bukti Anda seorang intelektual ya, orang cerdas, selalu memikirkan tulisan. Nah, teman-teman, dari abad klasik sampai abad kontemporer hingga hari ini, seorang intelektual, seorang cendekiawan itu disimbolkan dengan memiliki apa? Karya. Karya itu dalam bentuk apa? Tulisan. Ya, kita bisa telusuri itu jejak-jejak intelektual Muslim maupun intelektual Barat. Sebut saja ada siapa namanya, Imam Athaillah ataupun Ibnu Athaillah ataupun Ibnu Taimiyah ataupun Imam Al-Ghazali ya, dan lain-lain itu. Mereka itu hidup sebagai seorang intelektual, sebagai seorang cendekiawan. Ada Ibnu Rus ya. Nah, orang-orang itu yang hidup menjadikan tulisan itu bagian dari kehidupan mereka. Nah, apa sih intelektual itu, teman-teman? Nah, intelektual ini berangkat dari bahasa Yunani, intellectus ya, intellectus yang berarti yang mengetahui. Artinya dengan dalam tulisan tersebut teman-teman menyampaikan apa yang teman-teman ketahui begitu. Dan ini bersifat fakta. Teman-teman bisa melihat bagaimana pergulatan intelektual di era keulamaan klasik. Ada
tahafut al-falsafah, ada tahafut at-tahafut begitu ya. Itu merupakan pergolakan intelektual yang terjadi melalui dunia tulis-menulis. Nah, ini yang menarik teman-teman. Kalau kita lihat di ulama-ulama kontemporer itu ada Muhammad Abduh dengan majalah Almanarnya ya, Rashid Ridho, ada kemudian Jamaluddin Al-Afghani dengan Almanarnya begitu. Nah, ini adalah media-media yang kemudian digunakan oleh seorang cendekiawan, seorang intelektual untuk menyampaikan apa? Kebenaran begitu ya. Sehingga bisa dikatakan orang yang menulis ya bisa jadi mereka cerdas begitu. Dan itu sudah terbukti sampai hari ini. Kita lihat banyak cendekiawan-cendekiawan Muhammadiyah, intelektual-intelektual di Muhammadiyah hari ini banyak yang sudah menulis. Bahkan teman-teman kalau bisa cek, itu sudah hampir banyak buku yang ditulis oleh cendekiawan atau intelektual dari Muhammadiyah itu sendiri. Ada Buya Syafi'i Ma'arif, ada Prof. Abdul Munir Mulkan, ada Ari Susanto ya, Kabit RPK DPP IMM begitu. Kemudian ada Darul Ahdi wa Syahada punyanya Mas Hasnan Bakhtiar dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan bentuk dari kesadaran kita sebagai seorang cendekiawan, apalagi dengan tagline kita unggul dalam moral, unggul dalam intelektual. Maka dunia tulis-menulis ini harus menjadi salah satu indikator bahwa kita adalah seorang intelektual begitu. Nah, lalu kemudian menulis untuk keabadian ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman. Mungkin kita selama ini tidak pernah menemui, tidak pernah mengenal yang namanya Imam Al-Ghazali, Ibnu Rus, Batuta, Ibnu Athaillah, ataupun dan lain sebagainya dalam pemikiran-pemikiran barat mungkin. Ada biasa dengan teori psikologisnya, ada kemudian Sigmund Freud dengan psikologi analisis. Mereka ini orang-orang yang sudah mati, teman-teman, orang-orang yang sudah tiada. Tapi kok kenapa bisa kita kenang sampai hari ini? Artinya apa? Di sini mereka menjadi abadi, ya. Secara hakikat mereka abadi karena melalui tulisan-tulisan mereka yang mereka tinggalkan, gagasan-gagasan yang mereka tinggalkan melalui tulisan itu tadi. Kita tahu, kita kenal Imam Al-Ghazali dengan Ihtisar Ihya Ulumuddinnya. Nah, ini kalau misalnya tidak menulis kitab tersebut, kita mungkin saja bisa jadi kita tidak mengenal yang namanya Imam Al-Ghazali ataupun Ibnu Rus ataupun Tengku Bantakia dan lain sebagainya. Banyak mungkin kita tidak akan mengenal Insinyur Soekarno, mungkin kita tidak akan mengenal Tan Malaka dan lain sebagainya, Ki Bagus Hadikusumo dan kawan-kawan lainnya begitu. Nah, sehingga ini menjadi penting ketika teman-teman abadi, ayo nulis gitu, ya kan? Sehingga teman-teman harus dikenang. Dikenang melalui apa? Melalui karyanya begitu. Ya teman-teman. Oke, selanjutnya menulis untuk ibadah. Nah, bukti kita bersyukur ya kepada Allah yang telah memberikan jari untuk melakukan kebaikan. Dan juga satu lagi teman-teman, sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan atas diberikan nikmat akal. Dengan akal kemudian kita berpikir ya. Itu bisa kita berpikirkan berbagai macam hal gitu. Dalam salah satu kaidah ya terkait dengan pengoptimalisasian potensi fitrah yang kita miliki ya. Ini kalau dalam landasan teologis teman-teman, landasan teologis dalam Quran surah Ibrahim itu dijelaskan bahwa barang siapa yang bersyukur kepadaku, niscaya akan aku tambahkan nikmatnya. Barang siapa yang kufur, maka ketahuilah azabku sangatlah pedih. Lalu kemudian di Quran surah As-Saba ditegaskan bahwa pada kenyataannya Allah menyebutkan pada kenyataannya ternyata sangat sedikit orang yang bersyukur kepadaku. Ya. Nah, berangkat dari situ teman-teman, konsep syukur ini Muhammad Abduh dia mempunyai konsep sendiri. Konsep syukur itu apa? Syukur ya mengoptimalkan potensi fitrah yang dimiliki. Nah, ini teman-teman termasuk tadi akal dan jari-jari yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ya, oke, next. Oke teman-teman, tadi itu bisa dijadikan landasan berpikir teman-teman ya untuk memulai aktivitas tulis menulis begitu, memotivasi diri teman-teman. Selain banyak hal ya, motivasi itu bisa datang dari banyak hal selain dari yang saya sampaikan tadi. Lalu kemudian hal yang perlu Anda ketahui tentang kegiatan menulis ya. Yang pertama teman-teman, menulis itu sebuah keterampilan yang dapat dipelajari setiap orang. Jadi siapapun ya,
Apapun teman-teman di sini ya, mau teman-teman maba ataupun teman-teman yang sudah lama terlibat di aktivitas IMM, itu boleh kok untuk jadi penulis, nggak ada yang melarang ya teman-teman ya, nggak ada yang melarang teman-teman untuk menjadi penulis, asal teman-teman punya prinsip, teman-teman punya motivasi diri untuk menulis itu tadi, seperti yang saya sampaikan di awal ya. Nah, maka bagaimana kemudian kita memulai menulis? Ya gini teman-teman ya, secara sederhana, anak kecil ya, mereka latih berjalan ya dengan berjalan, latih berbicara ya dengan bicara, sehingga anak kecil itu bisa berbicara. Sama menulis ya dengan menulis, orang belajar membaca ya dengan membaca. Begitupun dalam dunia tulis menulis teman-teman. Kalau teman-teman tidak pernah memulai ya, jangan harap teman-teman akan bisa memulai dalam satu narasi atau gagasan terkait dengan tulis menulis. Karena penulis yang baik adalah yang menyelesaikan tulisannya begitu. Nah, lalu kemudian yang kedua, menulis ini tidak hanya menggerakkan jari, melainkan proses memahami, refleksi ya, dan aktualisasi. Menulis sebenarnya telah melalui proses high order thinking skill ya. Teman-teman telah melalui proses berpikir yang panjang, sehingga berangkat dari proses berpikir tersebut, kemudian teman-teman tuangkan dalam tulisan ya. Nah itu. Lalu yang ketiga teman-teman, menulis merupakan ciri seorang intelektual ya, bukan orasi atau ceramah di atas podium. Nah, intelektual selalu membaca, memahami, refleksi dan menuliskan apa yang dilalui sebelumnya. Nah, teman-teman bisa menuangkan hasil refleksi atau muhasabah diri teman-teman ke dalam bentuk tulisan. Kalau teman-teman kenal Rusdi Matahari ya, penulis Mojo itu, banyak bukunya yang berangkat dari hasil refleksi dari apa yang ia temukan. Itu bisa menjadikan platform dasar teman-teman untuk menulis, patron ya, tokoh begitu. Lalu kemudian teman-teman, menulis ini adalah proses kebebasan ya. Ya, penjara ini tidak akan menjadi hambatan orang untuk menulis sebuah karya. Ya, teman-teman bisa lihat Antonio Gramsci, penggagas teori hegemoni, atau yang lebih dikenal dengan teorinya yaitu intelektual organik. Tan Malaka, Pramoedya Anantatur, bahkan Buya Hamka ya, yang melahirkan karya Tafsir Al-Azhar ya, Buya Hamka, itu di penjara teman-teman ya. Pramoedya Anantatur sama, beliau melahirkan karya-karya besarnya itu di dalam penjara. Antonio Gramsci yo sama, Tan Malaka yo sama. Artinya apa teman-teman? Di sini teman-teman bisa menulis. Di sini teman-teman bisa menulis dimanapun teman-teman berada tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu ya. Tempat itu tidak menjadi alasan untuk teman-teman tidak menulis begitu. Karena sudah banyak contoh ya, sudah banyak contoh orang-orang yang kemudian dikekang di dalam penjara, dikurung, tapi itu tidak mampu memenjarakan akalnya, tidak mampu memenjarakan nalarnya, pikirannya. Sehingga tadi banyak bukti tadi. Pramoedya Anantatur, kalau teman-teman pernah baca Bumi Manusia, Efek Rumah Kaca, dan lain sebagainya. Buya Hamka itu Tafsir Al-Azhar ya, teman-teman, Tafsir Al-Azhar yang kemudian hingga hari ini begitu banyak yang kemudian menggunakan tafsir tersebut, itu diselesaikan di penjara. Sama dengan Antonio Gramsci juga, dengan gagasan besarnya intelektual organik begitu. Tan Malaka pun begitu. Ya, ini menjadi penting untuk teman-teman pahami, sehingga tidak ada lagi paradigma atau stigma berpikir bahwa penulis ini berasalnya dari kampus. Kita nulis harus di kampus. Nggak bisa gitu teman-teman ya. Dimanapun teman-teman berada, teman-teman bisa saja menuangkan gagasannya melalui tulisan begitu. Oke, next. Nah, jika teman-teman ingin jadi penulis, biasakan hal berikut ya. Termasuk ketika teman-teman ingin menulis esai ya, ini saya mencoba merangkum secara umum. Nah, sering-seringlah menulis buku diari. Nah, ini hal-hal mendasar yang mungkin banyak teman-teman kita lakukan tapi dianggap sepele begitu ya. Nah, tulis kejadian yang Anda alami, hal paling buruk atau hal paling menarik. Ya, bisa juga ide gila yang tidak pernah dipikirkan orang lain begitu. Tulisan yang dirasakan, dipikirkan, dan dibayangkan. Nah, ini penting teman-teman. Kadang itu kita menganggap sepele, menganggap remeh. Ngapain sih tulisan diari-diari? Loh, jangan salah loh teman-teman ya. Banyak penulis-penulis terkenal, penulis-penulis besar ya,
itu yang memulai karir kepenulisan mereka itu dengan menuliskan diari begitu ya. Banyak teman-teman bisa cross check sendiri di Google ya begitu. Oke, sorry. Lalu kemudian ambillah peran dalam organisasi yang paling banyak berhubungan dengan kegiatan menulis. Misal sekretaris, notulen, bidang organisasi dan sebagainya. Ini salah satu instrumen ya, salah satu indikator yang perlu teman-teman perhatikan juga. Jadi kalau saya pribadi, bagaimana saya menjaga konsistensi saya menulis, ya saya menciptakan atmosfer itu begitu. Dalam teori psikologi behavioristik ya, bahwa tindak tanduk perilaku kita itu dipengaruhi oleh lingkungan. Ketika kita tidak menemukan lingkungan itu, lingkungan apa? Lingkungan tulis menulis atau lingkungan yang bergelut dengan dunia literasi, maka kita ciptakan, teman-teman. Saya pribadi kemudian alhamdulillah karena berkat keinginan kuat untuk menjaga konsistensi saya dalam dunia literasi, maka hari ini saya juga tergabung di Serikat Taman Pustaka yang sama, bergelut dalam dunia apa? Literasi. Rumah baca komunitas ya, kalau teman-teman pernah dengar. Kemudian saya juga terlibat di komunitas literasi Ruang Candu, di komunitas literasi Pundi ya. Nah, ini dalam rangka apa teman-teman? Dalam rangka saya menjaga atmosfer, dalam rangka menciptakan atmosfer untuk apa? Untuk menjaga konsistensi kita dalam menulis ketika kita sudah mulai menulis, teman-teman, gitu ya. Nah, sederhana saja teman-teman. Bisa teman-teman 2-3 orang itu sudah bisa menciptakan atmosfer. Ya. Teman-teman bikin aja siapa teman-teman yang bisa diajak untuk belajar menulis. Sudah kalian kumpul, kalian duduk, bahas, diskusi, lalu kalian tuangkan narasi kalian dalam tulisan begitu. Karena hari ini kalau teman-teman tidak menulis, maka ya dengan derasnya perputaran arus globalisasi ya, maka teman-teman dengan sendirinya akan tenggelam. Meskipun sepandai apapun teman-teman semua ya, sepintar apapun teman-teman semua, kalau dihukum ya ada Refli Harun dan lain sebagainya. Ya mereka itu orang yang tidak lepas dari dunia tulis menulis, dunia baca tulis. Nah, lalu kemudian yang ketiga, biasakan membaca buku, artikel, novel, dan cerpen, ataupun esai ya. Dengan membaca Anda akan memiliki, ini gunanya untuk apa teman-teman? Untuk memperkaya informasi dan memperkaya kosakata, sehingga teman-teman menulis ya, tidak miskin kosakata. Teman-teman tidak bingung dengan kosakata. Lalu dengan membaca juga, teman-teman akan menemukan ide-ide baru, gagasan ya. Yang penting adalah Anda akan familiar dengan gaya tulisan yang bagus begitu. Ya, banyak toko, banyak literatur yang teman-teman bisa jadikan sebagai patron dalam menulis. Misalnya tulisannya Mas, kalau tulisan satir ada Mas George Orwell ya, dalam bukunya Binatang Gisme itu bisa menjadi contoh. Ada kemudian Mas Iqbal Aji Daryono, ini kalau dalam tulisan satir. Ya. Kemudian dalam bentuk novel, ada novel karangan Muhyiddin M. Dahlan dan lain sebagainya. Ada yang sifatnya yang sifatnya esai, misal. Siapa esai terkenal? Ya sama, ada Mahfud Ihwan, novelis, ada Muhyiddin M. Dahlan tadi, ada siapa penulis buku Rusdi Matahari, ada Putut Ea, Mojo. Nah, ini teman-teman bisa gunakan untuk menjadikan mereka ya tulisan-tulisan mereka ini sebagai patron. Syaratnya satu tadi, teman-teman harus banyak membaca, begitu. Oke, next. Nah, teman-teman tahap menulis ini ada 3. Pra menulis, saat menulis, dan setelah menulis. Oke, next. Bentar, saya minum ya. Nah, dalam pra menulis teman-teman, teman-teman perlu yang pertama kali lakukan adalah tentukan topik ya. Ingat, topik ini bukan judul. Ya. Judul itu bisa kita buat kapan saja teman-teman. Bisa di akhir ketika kita sudah selesai menulis atau juga bisa di awal begitu. Misal topik berkaitan tentang corona misal, ataupun berkaitan dengan tentang milad IMM ya. Hari ini kan kita sedang milad begitu. Saya ucapkan juga selamat milad IMM ya. Semoga semakin jaya di udara, laut, dan daratan begitu. Nah, topik-topik yang
teman-teman pilih ya, sebisa mungkin, apalagi kalau teman-teman ingin menulis esai, itu yang relevan, ya, yang relevan dengan konteks yang terjadi hari ini. Atau bisa memilih topik lama, tapi kemudian teman-teman perbaharui, ya. Ingat, topik bukan judul ya. Topik, misal saya kasih contoh tadi, topiknya teman-teman ingin mengangkat tentang Milati MM dengan tema membumikan gagasan membangun peradaban. Nah, itu bisa dijadikan topik begitu. Lalu kemudian yang kedua, teman-teman, kumpulkan semua informasi ya yang menjadi minat dan fokus Anda. Semakin banyak informasi yang Anda kuasai, semakin baik kualitas tulisan kita begitu. Nah, disinilah peran membaca sangat penting bagi kita semua, teman-teman. Entah itu membaca buku, novel, membaca artikel jurnal, membaca website, blog, dan lain sebagainya. Fungsinya untuk apa? Ya untuk memperkaya informasi kita, teman-teman. Karena kalau kita menulis tapi miskin informasi, ya mohon maaf, bisa-bisa tulisan kita mandek. Kita akan mengalami kemandekan dalam proses tulis-menulis itu tadi, teman-teman. Lalu kemudian yang ketiga, kumpulkan data dan fakta. Nah, ini penting ya. Dalam menulis esai, data dan fakta ini menjadi hal substansi yang harus dipikirkan, yang harus dikedepankan juga. Ya, carilah data dan fakta yang paling unik dan jarang diketahui orang. Ini pilihan sih, teman-teman. Kalau teman-teman mau ngangkat hal semacam itu bisa. Tapi kalau teman-teman misalnya mencari data yang mainstream, kemudian diperbaharui, diproses lagi, diolah lagi, itu juga boleh, teman-teman. Tinggal pilihan. Yang penting di sini adalah data dan fakta. Misal, teman-teman ingin menulis esai, oke, nanti dibagikan. Teman-teman ingin menulis esai tentang literasi minat baca di Indonesia, misal. Nah, tentu teman-teman memerlukan apa? Data dari UNESCO, misal. Nah, ini berkaitan dengan fakta dan data. Dari big data kalau kita ngomong ya. Lalu kemudian selanjutnya ini berkaitan dengan mind mapping, ringkasan atau draft. Ya, teman-teman tadi pilih-pilih pokoknya apa, topiknya apa, pokok pembahasannya di mana, alurnya seperti apa. Nah, itu yang disebut dengan mind mapping ya, teman-teman. Lalu kemudian di akhir kalimat ini saya akan mengakhiri tulisan ini seperti apa. Nah, itu juga perlu dipikirkan. Oke, next. Nah, pada saat menulis, teman-teman ya. Oke. Jadi, teman-teman, menulis itu sama kayak kita memasuki sebuah masjid ya, dapat dilakukan berbagai macam arah. Jadi tidak memasuki sebuah lorong harus dari mulutnya terlebih dahulu, enggak ya. Jadi kita bisa memulai tulisan kita dari sudut pandang apapun ya. Jadi jangan sampai teman-teman berpikir, oh menulis ini harus dimulai. Enggak, dia enggak baku seperti itu, teman-teman. Tapi dia boleh dimulai dari berbagai macam sudut pandang, dari berbagai arah begitu. Kemudian yang kedua, teman-teman, tulisan yang Anda pikirkan, apa yang ada di dalam otak ya, yang Anda rasakan, apa yang Anda lihat dan apa yang Anda alami. Ini yang paling mudah untuk kita lakukan, teman-teman. Karena realitas ya yang kita tulis ini bisa menjadi satu data otentik bagi kita dalam hal menulis tadi. Lalu kemudian yang ketiga, teman-teman, tentukan sasaran tulisan Anda. Nah, ini penting, teman-teman. Jika untuk anak-anak, gunakan bahasa anak-anak. Jika untuk kaum milenial, gunakan bahasa-bahasa milenial. Nah, sasaran ini penting, teman-teman ya. Sasaran tulisan kita. Kalau kita misal mau, target tulisan kita ini teman-teman mahasiswa, maka gunakan bahasa-bahasa mahasiswa. Atau kita mau tulisan kita ini dipahami oleh masyarakat luas, dipahami oleh banyak orang. Maka jangan kita gunakan diksi-diksi atau bahasa-bahasa yang hanya dipahami oleh kalangan mahasiswa, tapi tidak dipahami oleh masyarakat luas ya. Nah, ini perlu teman-teman pahami begitu. Lalu yang ketiga, abaikan kaidah tulis yang benar atau salah. Pokoknya tulis saja. Nah, ini di awal teman-teman menulis, ya makanya saya bilang tadi, teman-teman, penulis yang baik adalah yang menyelesaikan tulisannya ya. Penulis yang baik adalah yang menyelesaikan tulisannya. Mau sebagus apapun tulisan kita, tapi kita nggak selesai menulis, itu bisa dikatakan nggak baik, teman-teman. Maka di sini saya sampaikan bahwa abaikan kaidah menulis yang benar atau salah. Pokoknya teman-teman tulis saja. Oke. Lalu yang selanjutnya, teman-teman, berikan
sorry. Berikan bumbu penyedap dalam tulisan, beberapa pilihan kata, diksi yang baik, dan informasi yang dan tambahan yang unik ya. Nah ini untuk menarik aja sih sebenarnya. Kalau di Google search engine ya, teman-teman ketika menuliskan hal yang unik, ketika di search itu bisa langsung muncul begitu. Oke, lanjut ya. Udah ada. Nah, secara teori, sebuah paragraf ini terdiri dari kalimat utama dan kalimat pendukung. Namun secara praktis ya, ini teman-teman harus paham, ini penting untuk dicatat ya. Secara praktis, dua hal tersebut tercipta dengan sendirinya dalam proses penulis. Terkadang penulis tidak sadar tuh, manakah yang ditulis terlebih dahulu ya. Entah itu paragraf utama atau paragraf pendukung. Nah, tapi ini tidak menjadi hal yang menurut saya margin error dalam menulis ya. Ini sah-sah aja begitu. Oke, next. Oke. Oh, ini bisa di mute dulu teman-teman yang ini. Oke, lanjut ya. Nah, tulislah sampai isi otak Anda kosong dan kehabisan gagasan. Setelah itu berilah kesimpulan. Jadi teman-teman, kalau saya pribadi, saya menulis itu sampai saya benar-benar mentok. Ketika saya mentok, nah ini ada strateginya. Apa yang saya lakukan ketika saya sudah tidak bisa berpikir lagi, teman-teman? Yang akan saya lakukan adalah apa? Membaca novel. Jadi membaca novel itu ada faedahnya. Kita memperhalus saraf, memperlonggar saraf pikir kita, daya nalar kita, teman-teman ya. Dengan membaca novel. Atau bisa juga ketika teman-teman mandek ya, udah mentok pikiran teman-teman, ya tidur bentar terus bangun. Saya biasanya melakukan hal seperti itu, entah itu percaya tidak percaya, tapi itu fakta yang saya lakukan begitu teman-teman. Sehingga ketika saya bangun tidur, dengan sendirinya itu akan mengalir. Ketika saya baca novel, ya sama dengan sendirinya akan menyambung dari gagasan sebelumnya yang pernah saya tulis begitu. Saya tidak tahu nanti teman-teman seperti apa ya. Lalu kemudian yang kedua teman-teman, usahakan tidak menggunakan kalimat bertingkat ya. Paragraf, teman-teman menulis itu jangan terlalu panjang paragrafnya. Maksimal terdiri dari 5 kalimat aja. Jadi kita menulis, apalagi menulis esai ya, yang nantinya target kita memuat di website online begitu, maka bisa di unmute dulu, bisa dikasih mute dulu teman-teman ya. Oke. Saya lanjut. Nah, teman-teman ketika menulis ya, jangan menggunakan kalimat bertingkat. Paragraf itu jangan terlalu panjang. Karena kita perlu memperhatikan psikis dari pembaca itu sendiri, teman-teman. Ketika tulisan itu karena ini berkaitan dengan daya kuat membaca di HP ya, teman-teman, atau di komputer. Jadi tulisan kita jangan panjang-panjang. Sederhana, sedikit, tapi kenyal begitu dalam bahasanya. Matang begitu, ibaratnya. Oke, lalu selanjutnya teman-teman. Nah, terkadang kalimat tidak membutuhkan aturan SPOK. Model penulisan kontemporer adalah asal pembaca paham. Nah, ini kalau teman-teman di dunia, kalau dulu teman-teman baca di bukunya Inilah Esai punya Muhyiddin M. Dahlan itu sangat menekankan pada SPOK. Tapi kalau kontemporer ya, SPOK ini menjadi tidak terlalu penting begitu ya. Penting sih, penting, tapi dia tidak menjadi hal substansial untuk dikedepankan begitu. Yang penting yang penting pembaca itu paham dengan yang kita maksudkan. Nah, teman-teman bisa cek tuh tulisannya Dahlan Iksan ya. Namun untuk karya ilmiah, ini jangan dilakukan. Kalau karya ilmiah teman-teman, kalau karya ilmiah SPOK masih menjadi hal substansial ya. Kalau di esai kontemporer kurang lebih saya temukan tidak banyak yang mengedepankan SPOK begitu. Lalu selanjutnya adalah semua penulis berawal dari meniru ya. Oleh karena itu tirulah gaya dan model penulisan orang-orang terkenal ya. Meniru dalam hal ini tidak termasuk plagiarisme ya. Jadi teman-teman,
Saya itu ketika awal-awal menulis, siapa yang saya jadikan platform? Ya tadi, Rusdi Mathari. Dan juga Buya Syafi'i Ma'arif. Saya meniru beberapa tulisan-tulisan mereka. Sehingga teman-teman kalau teman-teman baca dan teliti ya, mungkin ada sedikit kemiripan terkait dengan gagasan dan gaya tulisnya begitu. Karena memang itu yang saya jadikan sebagai tokoh. Karena ini penting teman-teman. Ini mempengaruhi apa yang kita baca. Apa yang kita baca itu yang nanti akan mempengaruhi tulisan kita teman-teman. Jadi gaya tulisan kita ini mau dikemanakan, mau disamakan seperti apa? Siapa yang menjadi contoh kita dalam menulis? Ya, nah ini penting. Oke, next. Nah ini pasca menulis ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman menulis, biasakan otak istirahat sejenak, paling tidak 1 jam. Lalu lakukan swaswanting setelah menulis ya. Nah, swaswanting ini teman-teman, ketika teman-teman sudah selesai menulis nih, ya, nah, ini bisa teman-teman cross check mana tulisan-tulisan yang mengarah kepada tipe atau pendobelan kata, ya, atau mana tulisan yang harus dimasukkan big data, kekuatan data, atau nilai-nilai moral yang terkandung dalam tulisan itu yang mana. Nah ini yang perlu teman-teman pikirkan. Dalam tulisan itu harus memuat itu teman-teman ya. Jadi typo, ini biasa kalau kita chat aja sering tuh typo ya teman-teman ya. Karena karena terbiasa di chat WhatsApp kita sering typo, biasanya terbawa tuh dalam dunia tulis menulis tuh. Saya dulu awal-awal sempat begitu, banyak typonya. Tapi seiring berjalannya waktu kita harus belajar, jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama begitu. Nah, lalu selanjutnya pilihlah judul yang menjual, menarik perhatian dan membuat orang lain penasaran. Kalau saya kemarin nulis sempat rame itu berkaitan dengan kecongkakan beragama dalam pas awal-awal terjadinya COVID-19 begitu. Jadi judul ini menjadi skenario kita untuk menarik para pembaca begitu. Misal kalau teman-teman pernah baca judul bukunya Tuhan Izinkan Aku Jadi Pelacur ya, bukunya Muhyiddin M. Dahlan itu, atau esai-esainya Mas Iqbal itu judul-judulnya nyeleneh semua begitu. Ya fungsinya untuk apa? Untuk menarik para pembaca teman-teman. Nah, lalu selanjutnya minta orang lain untuk memberi komentar. Jadi jangan malu dengan tulisan kita, teman-teman. Setelah kita selesai nulis, minta tanggapan teman dekat kita atau siapapun itu, ya. Minta gimana menurutmu tulisan saya ini? Coba tolong dong kita diskusikan, kita bedah. Kira-kira muatannya pas nggak? Masih ada nggak typo dan kalimat-kalimat yang tidak efektif di situ? Nah, ini perlu untuk teman-teman diskusikan dengan orang lain begitu. Lalu selanjutnya untuk mengetahui respon pembaca, Anda dapat mengunggahnya di sosial media, di media sosial. Saya biasa ketika selesai nulis, saya share di Facebook ya, teman-teman. Nah, itu biasanya ramai tanggapan itu dari ya, orang-orang lah ya, mengenai tulisan yang kita muat begitu. Nah, selanjutnya jangan takut dan malu terhadap semua komentar orang. Baik dan buruknya terima aja, tapi ini adalah yang paling berharga. Jadi kalau teman-teman lihat itu ya, tulisan-tulisan kita itu tidak semua orang bisa menerima apa yang kita sampaikan. Bentar lagi. Kalau nggak nyuruh mereka tulisan-tulisan kita itu tidak semua orang menerima, mesti ada kritikan ya teman-teman. Nah, jangan baper dengan kritikan orang, jangan baper dengan masukan yang diberikan orang lain begitu. Justru itu melatih ketajaman kita, justru itu melatih menguji konsistensi kita dalam menulis. Kalau teman-teman sekali nulis nih, misal, kemudian dikasih tanggapan, ini tulisan apa sih, sampah. Lalu teman-teman baper, ya udah selesai karir teman-teman dalam menulis, nggak sukses berarti. Jadi dihadapin aja, udah orang mau ngomong apa ya, silakan tanggapin tulisan saya dengan tulisan. Ya, argumen dilawan argumen, tulisan dilawan dengan tulisan. Itu namanya intelektual, profesionalitas ya. Jadi kalau ada orang mencibir tulisan teman-teman, itu tanda ketidakmampuan mereka mengkanter narasi yang teman-teman bangun melalui tulisan. Mereka tidak bisa menulis. Ya, itu satu poin plus ketika teman-teman bisa menulis begitu. Nah, selanjutnya apapun yang terjadi dengan tulisan Anda, jangan pernah berhenti nulis. Lakukan yang kedua, ketiga, dan ke 1000 kali ya. Pada intinya teman-teman
kalau mau bagus tulisannya ya harus belajar, harus konsisten. Teman-teman jangan stagnan terhadap satu tulisan. Jangan sampai ketika tulisan teman-teman saat yang pertama kemudian dimuat di media, lalu teman-teman merasa jumawa, merasa besar diri. Teman-teman udah nggak mau lagi belajar nulis. Teman-teman stagnan. Udahlah, yang penting aku pernah nulis gitu. Nah, ini jangan sampai terjadi. Oke, next. Nah, ini teman-teman bisa cross check ya tulisan-tulisan saya yang pernah dimuat di media sosial ya. Di website begitu. Selebihnya itu di media cetak itu pernah di pundi.or.id di majalah Pundi ya. Nanti teman-teman bisa cross check. Nah, ini yang pertama saya menulis tentang Islam virtual adalah solusi. Ya, nah ini yang saya pernah dicerca sebagai orang-orang liberal. Saya pernah dihujat dengan tulisan ini gara-gara saya mengatakan Islam virtual ini sebagai solusi begitu. Termasuk saya pribadi mengaminkan Jumatan online begitu. Saya jamaahnya juga begitu. Nah, dalam hal ini ketika teman-teman nggak baca tulisan saya, yang teman-teman baca hanya judul, ya teman-teman nggak akan paham apa yang saya maksudkan dari Islam virtual adalah solusi ini tadi. Lalu yang kedua, kecongkakan beragama. Ini dimuat di Ibet Times, ada di rahma.id, ada pelaku kekerasan seksual dalam perspektif akhlak begitu. Kemudian di rahma.id juga, Tuhan punya rencana, ada rumah baca komunitas ya. Ini tulisan satir saya, kiat-kiat menjadi warga negara yang baik berantakan begitu. Lalu kemarin terakhir itu tulisan saya dimuat di website muhammadiyah.or.id. Teman-teman bisa cross check begitu. Saya membahas mengenai nasihat untuk IMM ya dari Kunto Wijoyo. Saya menggunakan paradigma Kunto Wijoyo dan saya kirim ke muhammadiyah.or.id, akhirnya dimuat begitu ya. Nah, teman-teman juga bisa begini. Maksud saya dan lain-lain ya. Ada beberapa media yang memang saya tidak cantumkan begitu. Nah, kenapa saya cantumkan ini? Saya ingin mengatakan bahwa bukan saya saja, teman-teman juga bisa mencapai apa yang saya capai hari ini. Bahkan mungkin lebih ya. Mungkin teman-teman ke depannya mungkin Imawan dan Imawati begitu bisa membuat berbuku-buku begitu. Saya baru 1 buku. Mungkin teman-teman bisa banyak buku yang teman-teman buat. Asal teman-teman mau belajar dan konsisten dalam menulis. Itu kuncinya. Ya, kuncinya itu. Ketika teman-teman belajar hanya sekedar belajar ya, membaca hanya sekedar membaca tanpa memahami ya sama aja begitu. Bohong begitu ya. Oke, next. Sudah habis berarti. Oke. Itu ya, teman-teman ya, begitu ya. Nanti sisanya silakan kita diskusikan di forum ini. Kalau misalnya nanti masih kurang juga silakan kita teman-teman bisa mencari saya begitu, menanyakan ke teman-teman. Saya biasa di warung kopi begitu ya. Kalau teman-teman ingin menanyakan atau berdiskusi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tulis-menulis. Oke, itu sekian dari saya. Apabila ada kesalahan datangnya dari setan, kebenaran datangnya dari Allah, dan saya hanyalah korban. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Haryono selaku pemateri. Sebelum kita tutup, mungkin adakah yang ingin bertanya? Udah ada yang di kolom chat. Mungkin bisa Ya, saya. Oke. Sorry, saya sambil makan. Oke. Kak izin bertanya untuk PPT-nya nanti boleh dibagikan. Oke, nanti saya bagikan di grup. Izin bertanya Kak. Catur, monggo silakan. Catur. Kemudian bagaimana untuk membangun mindset pemikiran kita bahwa menulis itu mudah. Jadi gini teman-teman.
untuk membangun mindset perlu ada tindakan ya. Untuk melakukan tindakan perlu ada mindset. Ya, perlu ada pemikiran. Jadi saya ingin mengatakan bahwa tulis itu mudah ketika teman-teman sudah melakukan itu. Maka akan terbangun mindset seperti itu. Seterusnya dan seterusnya. Berbeda ketika teman-teman tidak pernah, teman-teman punya pikiran nih, menulis itu mudah. Nah, tapi teman-teman nggak pernah melakukan, mempraktikkan. Ya sama aja, bohong begitu. Maka setelah mindset, paradigma, setelah pemikiran, selanjutnya yang teman-teman lakukan adalah apa? Ya nulis. Nulis. Oh, nulis itu mudah, nulis itu mudah, nulis itu mudah. Mikir aja gitu, begitu. Saya begitu, teman-teman ya. Ketika saya merasa bahwa nulis itu susah, saya lawan. Enggak, nulis itu mudah. Pokoknya nulis itu mudah. Kadang kita khawatir, takut, malu, insecure. Ya Allah, ya Rabbi. Aku bilang ya, teman-teman. Jadi, sebaik apapun kita ya, sebaik apapun kita, entah itu dalam tulisan kita yang sudah kita anggap baik, bakalan tetap ada orang yang tidak suka dengan kita. Ya, Gus Dur bilang gini, mau kamu berbuat baik seperti apapun, tetap ada orang yang tidak suka. Dalam konteks tulisan, mau tulisan kamu sebagus apapun menurut kamu, maka akan tetap ada orang yang tidak suka dengan tulisan kita. Itu namanya, kalau dalam sosiologi itu namanya hukum kausalitas ya. Tidak ada manusia yang bisa terhindar dari itu. Tidak ada penulis manapun yang terhindar dari itu. Dulu terjadi pergolakan intelektual antara Ibn Rushd dengan Imam Al-Ghazali ya. Dalam bukunya Imam Al-Ghazali dengan bukunya Tahafut Al-Falasifah, Ibn Rushd dengan bukunya Tahafut At-Tahafut. Ya. Ibn Rushd dengan bukunya Tahafut Al-Falasifah, kemudian Imam Al-Ghazali membalas dengan tulisan Tahafut At-Tahafut, kerancuan dalam kerancuan. Ya. Nah ini yang penting. Jadi saya ingin mengatakan, sudah teman-teman nulis aja gitu loh. Gak usah mikir siapa, kalau kita mau nulis gak usah mikir, ini bagus nggak ya tulisannya, gimana ya pandangan orang. Jangan mikir gitu dulu, yang penting selesai tulisan dulu. Makanya poin yang saya bilang tadi, penulis yang baik adalah yang menyelesaikan tulisan. Ingat itu teman-teman ya. Penulis yang baik adalah yang menyelesaikan tulisannya. Oke, gitu ya. Mbak siapa tadi? Mbak Catur begitu. Sama Nur. Oke, Puspa Purnama. Ini ada yang Apa perbedaan esai populer dengan esai? Hah? Oh, oke. Apa perbedaan esai populer dan esai ilmiah? Kalau esai ilmiah itu teman-teman ya, tentu nanti kita harus menggunakan catatan kaki ya. Ada catatan kaki, ada footnote, ada body note di situ. Itu yang dinamakan dengan esai ilmiah. Dasar landasan-landasan yang kita gunakan termasuk big data yang kita pakai nanti sebagai fakta yang akan kita sampaikan, itu juga dimasukkan ke dalam catatan kaki. Nah, kalau esai populer teman-teman, itu teman-teman bisa menggunakan data yang ada, lalu kemudian menggunakan bahasa teman-teman sendiri, gak kaku dia. Ya, itu bedanya. Oke, ada lagi mungkin? mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Langsung di unmute aja boleh, langsung di speak up. Monggo, bila masih ada yang bertanya. Oh ini ya, apa? Dari Mbak Catur yang bertanya lagi, apakah ada follow up-nya dari kegiatan ini? Semisal peserta buat esai nanti akan ada koreksi, maaf jika ada keliruan. Mungkin untuk follow up kita infokan lebih lanjut di grup ya. Makasih Mbak Catur. Terus ini ada
Dari Mas Fadil Sidik, izin bertanya, jika kita ingin karya dimuat, pasti media punya standar sendiri. Lalu bagaimana agar karya bisa lolos di media tersebut? Oke. Jadi gini teman-teman. Teman-teman membuat tulisan, pastikan teman-teman mau membahas soal apa. Ketika teman-teman membahas soal pendidikan, ada platform medianya sendiri. Misal, ada pundi.org.id itu yang berkaitan dengan pendidikan. Kalau teman-teman membahas berkaitan dengan pemikiran Islam kontemporer ataupun dan lain filsafat ataupun lain sebagainya, itu punya platform medianya. IB Times itu rata-rata dia mengangkat soal pemikiran Islam kontemporer. Ada rubrik khususnya yang menjadi standar dari masing-masing media. Jadi teman-teman sebelum mengirim tulisan, teman-teman telusuri dulu media ini nih, dia muatannya apa aja, rubriknya apa aja, apa yang dibahas dari media ini. Sehingga selain persoalan teknis ya, gaya menulis, kaidah-kaidah menulis, itu ada rubrik yang menjadi indikator tulisan kita lolos atau enggak. Ketika tulisan kita itu masuk dalam salah satu indikator, misalnya falasifah, misal di The Times itu ada, atau pendidikan di Pundi itu ada, nah teman-teman bisa kirim tuh ke situ. Artinya apa? Ketika kita ngirim, jangan sembarang kita ngirim ke media. Sesuaikan dengan apa yang menjadi isu sentral yang dibawa oleh media tersebut. Begitu ya jawabannya. Mungkin ada tanggapan dari jawaban Mas Haryono. Mungkin kalau misalkan tanya lebih detailnya lagi tentang Mas Haryono, bisa kontak beliau ya. Kontaknya udah ada di grup, mungkin bisa di save. Ini ada pertanyaan lagi dari Sabita. Gimana pertanyaannya? Sorry, saya sambil makan ya, lapar ya. Oh ya, dari Sabita Ulia, Mas, cara menghadapi bad comment, bagaimana supaya tidak jadi mental breakdown? Kadang sudah berusaha move on, tapi takut untuk mulai lagi. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Oke, seperti yang saya bilang teman-teman, prinsip utama dalam hal menulis adalah penulis yang baik adalah yang menyelesaikan tulisannya. Jadi, jangankan tulisan, perilaku kita aja teman-teman ya. Orang kadang gibahin kita, kadang omongin kita, kejelekan kita. Kita biasa aja. Masa dalam hal tulisan kita tidak bisa seperti itu? Makanya saya bilang, teman-teman kalau menulis, itu mikir diri sendiri, jangan mikir orang lain gitu loh. Maksudnya tanggapan-tanggapan negatif udah itu dijadikan sebagai motivasi teman-teman untuk menulis yang lebih baik begitu ya. Itu jawaban saya sederhana teman-teman. Kalau misalnya ada orang nanggapin tulisan kita berlebihan dan ya suruh mereka nulis gitu ya. Tulisan dibalas dengan tulisan, itu baru namanya profesional gitu. Saya pernah berdebat dengan orang melalui tulisan itu tadi. Jadi ketika dia nggak sepakat dengan tulisan saya bilang, silakan Anda nulis, sampaikan gagasan Anda. Jangan mencibir melalui argumentasi. Saya nggak akan nanggapin itu begitu. Kalau saya bodoh amat, selama dia tidak menanggapi tulisan saya dengan tulisannya, maka saya nggak akan menanggapin itu. Saya nggak akan menanggapin argumennya begitu. Yang disampaikan melalui lisan. Itu nggak profesional dan bagi saya bodoh amat gitu loh. Kita nulis itu sesuai. Bahkan tadi ada poin, menulis itu kebebasan kita, kebebasan berekspresi. Jadi kalau teman-teman menulis dan merasa takut ini, berarti teman-teman masih terkekang, nggak bebas teman-teman. Itu ya jawabannya. Jangan takut buat nulis. Oke, terima kasih. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, diungkapin aja nggak apa-apa. Mungkin saya kasih waktu 5 menit. Oke, tadi ada yang bertanya saya prodi apa? Saya prodi pendidikan naga Islami ya. Dari FAI saya.
Oke, gitu ya. Mas Haryono dari FAI. Fakultas Agama Islami ya. Ya. Mungkin jika sudah tidak ada yang bertanya lagi, izinkan saya untuk membaca kesimpulan yang saya dapat. Sepintar-pintar orang jika tidak menulis, maka sama saja, maka tidak akan bermakna. Menulis itu untuk eksistensi, menyebarkan kebaikan, salah satunya sebagai counter dari info hoax. Nah, itu juga untuk kehidupan juga salah satunya sebagai profesi, dan menulis juga sebagai bukti seorang intelektual. Menulis juga untuk keabadian. Salah satunya seperti Al-Ghazali ya. Beliau sudah meninggal, namun namanya sampai saat ini juga masih dikenang, masih terdengar. Terus menulis merupakan sebuah ibadah. Barang siapa yang bersyukur, nah itu merupakan menulis adalah dengan menulis kita, kalau saya tangkap itu, dengan menulis kita menjadikan apa yang kita bisa untuk kebermanfaatan bagi orang lain. Dengan tulisan kita kan jadi kita masih bisa bermanfaat bagi orang lain. Salah satunya itu. Nah, menulis bukanlah bakat sejak kecil. Menulis bukan bakat sejak kecil. Menulis merupakan ciri orang intelektual dalam menyampaikan gagasan. Mungkin seperti itu aja. Kesimpulan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari saya. Mas Ardono masih ada Kak? Hilang ya? Gimana masih? Tapi sambil jalan ini saya matiin kamera. Oh ya. Oh, maunya itu Mas. Mau kasih closing statement Mas bagi kita. Mungkin bisa kasih closing statement dulu. Oke, closing statement dari saya apa ya? Ya teman-teman pokoknya nulis lah ya. Makanya saya bilang tadi teman-teman harus pegang prinsip itu bahwa penulis yang baik adalah yang menyelesaikan tulisannya, begitu ya. Jangan teman-teman pikirkan orang mau komentar parsetan nggak lurus itu. Tugas teman-teman itu tak bilangin. Ini terakhir, tugas penulis itu bukan menanggapi komentar-komentar netizen, tapi tugas penulis adalah menyelesaikan apa yang dia mulai, yaitu menyelesaikan tulisannya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih Mas Haryono. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun baik itu dari cara penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Retno selaku MC. Baiklah, terima kasih Imawan Haryono dan Imawan Abid. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita akhiri pada acara siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Saya selaku MC memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata maupun perbuatan selama memandu acara ini. Billahi fisabilihaq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, presensi akan kami kirimkan segera di forum ini. Mungkin bisa on cam semua untuk sesi foto. Untuk slide pertama, dua. Untuk slide kedua, untuk slide ketiga. Oke, terima kasih sudah menyempatkan hadir dalam acara kami. Mungkin untuk follow up seperti yang ditanyakan oleh Mbak Catur, mungkin kita sampaikan dalam forum grup. Jadi saya harapkan untuk teman-teman jangan keluar dari grup dulu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa presensi ya, sudah saya share di forum Zoom. Fit, fit, fit.